Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Surakarta. Video ini untuk memenuhi tugas Ulumul Quran menengah. Yuk kita belajar sama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang metode tafsir ijmali dan tahlili. Oh iya, sebelumnya, perkenalkan, saya Aulianida Khairunisa dan teman saya Arifatul Khiyaroh. Ruang lingkup pembahasan. Yang pertama, pengertian dari metode tafsir ijmali dan tahlili. Yang kedua, contoh metode tafsir ijmali dan tahlili. Ketiga, sejarah perkembangan metode tafsir ijmali dan tahlili. Keempat, ciri-ciri metode tafsir ijmali dan tahlili. Kelima, kelebihan dan kekurangan metode tafsir ijmali dan tahlili. Keenam, urgensi metode tafsir ijmali dan tahlili. Ketujuh, karya tafsir tahlili dan ijmali. Berikut merupakan pengertian metode ijmali dan metode tahlili. Metode ijmali ialah metode penafsiran dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Sedangkan metode tahlili ialah metode penafsiran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Berikut merupakan salah satu contoh tafsir ijmali yang terdapat di dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Allah yang lebih mengetahui maksud dari Alif Lam Mim itu. Itu artinya, kitab yang dibacakan oleh Muhammad ini tidak ada keraguan, syak di dalamnya, bahwa kitab itu datang dari Allah. Kalimat negatif la roiba berfungsi sebagai predikat dan subjeknya ialah dzalika. Lafadz dzalika ini memberi isyarat akan keagungan kitab suci itu. Sejarah perkembangan tafsir ijmali. Metode ijmali merupakan metode yang pertama kali hadir dalam sejarah perkembangan metodologi tafsir. Hal ini didasarkan pada era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka mengetahui secara baik latar belakang turunnya ayat dan bahkan menyaksikan serta terlibat langsung dalam situasi dan kondisi umat Islam ketika ayat Al-Quran turun. Realitas sejarah yang demikian sangat kondusif dalam menumbuhkan metode ijmali, karena sahabat tidak memerlukan penjelasan yang rinci dari Nabi, tetapi cukup dengan isyarat dan uraian sederhana. Yang kedua yaitu sejarah tafsir tahlili. Ketidakpuasan terhadap penafsiran Al-Quran melalui metode ijmali merupakan faktor lahirnya metode analitik. Sementara faktor yang sangat dominan dalam metode analitik adalah kenyataan bahwa era berikutnya umat Islam secara kuantitas bertambah, maka konsekuensinya terjadi perubahan besar dalam wacana pemikiran Islam, sehingga para pakar ahli tafsir berupaya menyajikan penafsiran-penafsiran ayat Al-Quran yang selaras dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan masyarakat yang heterogen. Ciri-ciri metode tafsir ijmali dan tahlili. Ciri-ciri metode tafsir ijmali yaitu 1. Tidak memberikan penafsiran secara rinci tetapi ringkas dan umum atau global. 2. Mufasir hanya menafsirkan suatu ayat secara ringkas dan padat tanpa uraian yang detail. Sedangkan ciri-ciri metode tafsir tahlili yaitu 1. Mufasir dalam menjelaskan ayat Al-Quran mengemukakan berbagai riwayat dan pendapat para ulama dan juga dijelaskan asbabun nuzulnya. Yang kedua, metode analitik penafsiran Al-Quran pada pola pembahasan dan analisisnya. Kelebihan dan kekurangan tafsir ijmali dan tahlili. Kelebihan dari tafsir ijmali yaitu
Pertama, praktis dan mudah dipahami. Kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat. Ketiga, akrab dengan bahasa Al-Quran. Adapun kekurangannya yaitu: pertama, menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial. Kedua, tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Kelebihan dari tafsir tahlili yaitu: pertama, metode ini banyak digunakan oleh para mufasir, terutama pada zaman klasik dan pertengahan. Kedua, penafsiran terhadap suatu ayat dapat dilakukan secara tuntas. Yang ketiga, memiliki cakupan bahasan yang luas karena memiliki dua bentuk tafsir, yaitu bil ma'thur dan bil ra'yi. Adapun kelemahannya yang pertama yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, sehingga terkesan bimbingan yang disajikan Al-Quran tidak utuh dan inkonsisten. Kedua, melahirkan penafsiran yang subjektif akibat kecenderungan mufasir pada aliran tertentu. Yang ketiga, memungkinkan masuknya pemikiran Israiliyat. Urgensi metode tafsir ijmali dan tahlili. Urgensi metode tafsir ijmali yaitu sangat membantu dan sangat tepat sekali untuk digunakan karena uraian dalam tafsir ini sangat ringkas dan tidak terbelit-belit, sehingga relatif lebih mudah dipahami semua kalangan. Yang kedua, metode tafsir tahlili, yaitu dalam penafsirannya menjelaskan kandungan firman Allah dari berbagai segi, seperti bahasa, hukum-hukum fikih, teologi, filsafat, sains, dan sebagainya. Maka, di sini metode tahlili atau analitis lebih berperan dan lebih dapat diandalkan daripada metode-metode lainnya. Karya tafsir ijmali diantaranya Tafsir Al-Jalalain karya Al-Mahali dan Al-Suyuti, Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Muhammad Farid Wajdi, Al-Tafsir Al-Wasim karya Himpunan Ulama Al-Azhar, Al-Tafsir Al-Muyassar karya Abdul Al-Jalil Isa. Karya tafsir tahlili diantaranya Tafsir Al-Quran karya Abu Ishaq Ats-Tsalabi, Ma'alim Al-Tanzil karya Al-Baghawi, Tafsir Al-Quran Al-Azim 4 jilid karya Abu Al-Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Jawahir Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran karya Abdurrahman Ats-Tsalabi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat teman-teman.